Oke, selamat belajar. Kali ini kita akan mempelajari perpangkatan atau nama lainnya eksponen. Nah, untuk perpangkatan disimbolkan seperti ini, yaitu A pangkat N, artinya A kali A kali A sebanyak N faktor, di mana A itu sebagai basis atau bilangan pokok dan N sebagai pangkat atau eksponen. Nah, lanjut, ini adalah sifat perpangkatannya. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Lanjut, sifat yang keempat, A pangkat M di akar pangkat N bersama dengan A pangkat M per N. Yang kelima, 1 per A pangkat M sama dengan A pangkat min M. Yang nomor 6, A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Langsung ke contoh ya. Sambil kita lihat untuk sifat yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Syarat ya, ini harus wajib diingat, syaratnya basisnya harus sama untuk semuanya penerapan sifat-sifatnya. Jadi saya ulangi, basisnya harus sama. Kita bisa melihat lagi untuk contoh yang kedua, di situ dibagi dengan bilangan pokoknya 2 atau basisnya 2 ya, berarti nanti pangkatnya dikurangkan. 2 pangkat 3 dikurangi 2. Hasilnya 2 pangkat 1. Untuk yang nomor 3, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Untuk contohnya kita pakai basisnya 7, yaitu 7 pangkat 2 dipangkatkan 3, berarti 7 pangkat 2 kali 3, hasilnya 7 pangkat 6. Selanjutnya contoh untuk soal nomor 4, yaitu sifat nomor 4, kita perhatikan di situ A pangkat M di akar pangkat N, maka nanti hasilnya A pangkat M per N. Dari contohnya itu berarti hasilnya 2 pangkat 3 per 4. Yang kelima, sifat yang nomor 5, contohnya kita pakai bilangan pokok 3, yaitu dari 1 per 3 pangkat 6, maka hasilnya 3 pangkat min 6. Oke, lanjut contoh yang lain. Bisa dilihat itu ada 3 variabel. Nah, di situ dibagi berarti dia nanti pangkatnya dikurangi, dengan catatan yang variabelnya sama dikelompokkan terlebih dahulu. Ya, itu P yang atas 5, yang bawah 2. Jadi nanti hasilnya dikurangi. Didapat P pangkat 3 kali Q pangkat min 1 kali R pangkat 1, atau lebih disederhanakan menjadi seperti itu. Sekarang kita ke latihan soal. Coba kalian mengerjakan dahulu. Nanti di akhir penulisan soal akan ada pembahasannya. Ya, ini akan saya berikan 3 soal saja. Lanjut ke pembahasan. Di situ terlihat dibagi ya. Kalau dibagi berarti kita pakai sifat perpangkatan menjadi dikurangi pangkatnya, dengan catatan basisnya harus sama. Oke, didapat itu hasilnya, kemudian dipangkatkan lagi oleh min 2, berarti pangkatnya dikalikan. Oke, hasilnya X pangkat min 2 Y
pangkat 6 Z pangkat min 2, atau bisa kita ubah Y pangkat 6 per X pangkat 2 Z pangkat 2. Oke, nomor 2, 4/2 saya pisahkan, kemudian yang sama variabelnya saya kelompokkan. Ingat, kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. Ya, di situ P tidak ada pangkatnya, artinya dia pangkat 1. Oke, hasilnya 2, P pangkat 0, Q pangkat 0, R pangkat min 1 dipangkatkan 2. Berarti kalau P sama Q itu dipangkatkan 0, berarti masing-masing hasilnya 1. Oke, didapat 2R pangkat min 1 dipangkatkan 2. Berarti hasilnya 2 pangkat 2R pangkat min 2. Ya, berarti hasilnya 4R pangkat min 2, atau bisa diubah 4 per R pangkat 2. Oke, lanjut nomor 3. Di soal ada dibagi dan dikali. Angkanya saya pisahkan dulu. Masih sama seperti soal yang sebelumnya, yaitu yang basisnya sama kita kelompokkan. Oke, kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. Oke, hasilnya 5, X pangkat min 1, Y pangkat 2, Z pangkat 1. Kemudian dikalikan dengan X kuadrat, Y kuadrat, Z. Kalau kali berarti pangkatnya ditambah. Ya, berarti hasilnya 5, X pangkat 1, Y pangkat 4, Z pangkat 2, atau bisa ditulis 5X, Y pangkat 4, Z pangkat 2.